Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan Before 30. Saya pembawa acara Anda, Philip Mantova. Ini bukan sekedar sebuah program televisi, ini adalah sebuah interupsi ilahi. Hidup adalah sebuah traveling. Hidup adalah sebuah perjalanan panjang. Dan waktu memang berlalu begitu cepat, dan kita bertambah usia tanpa terasa, sampai-sampai ketika kita jalan ke arah yang salah, kita tidak akan merasakannya. Kalau kita jujur, kita nggak pernah betul-betul mau diam, duduk diam, untuk merenungkan ke arah mana hidup akan membawa kita. Karena itu izinkanlah Tuhan menginterupsi Anda hari ini, setengah jam saja. Mungkin, sangatlah mungkin, dalam 30 menit ini segala sesuatu yang salah dalam kehidupanmu akan kembali menjadi benar. Sebelum acara ini usai, setiap detik dan menitnya sangat-sangat bermakna. Saya tahu, Tuhan sedang menginterupsi hidupmu. Yang pertama Tuhan akan kerjakan, yaitu dosa-dosa Anda dan saya. Kita akan mengalami pembebasan. Tuhan pasti akan berbuat sesuatu. Percayalah, bagi Tuhan, 30 menit cukup untuk mengubah kehidupan seseorang. Dan penyakit-penyakit pun akan disembuhkan, hidup akan total diubahkan. Karena itu jangan kemana-mana, seperti yang saya katakan tadi, izinkan Tuhan menginterupsi. Inilah interupsi itu, dan Tuhan mulai bekerja, mulai sekarang ini. Tetap bersama dengan saya. Come from far and wide, Savior of the broken heart. Your victory on the cross to show unending love, higher than the skies, stronger than the oceans rise. You reign in all the earth, all the universe lift you high. Lead us through your light, Jesus Christ. There's no other name. You're the way, the truth, and love. Love shines upon our lives.
Interupsi ilahi, itulah topik kita hari ini. Kita akan mendengarkan sebuah cerita di zaman Injil, yaitu zaman Yesus Kristus, ketika sebuah interupsi ilahi berujung pada sebuah kebangkitan. Langsung kita buka di Lukas pasal 7 ayat 11, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah jadi janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Cerita mujizat ini dimulai ketika orang-orang ini, baik orang banyak maupun orang-orang dari dalam kota itu, bahkan murid-murid Yesus dan juga tentunya wanita janda yang kehilangan anaknya ini berpapasan dengan Tuhan Yesus Kristus. Berpapasan dengan Tuhan semata-mata tidak akan mengubah apa-apa. Tidak menggaransi sebuah mujizat, keselamatan, ataupun kesembuhan. Bahkan kita sudah sering berpapasan dengan Tuhan. Berpapasan dengan Yesus tanpa kita sadari. Contohnya, ketika seseorang mengajak kita ke gereja, atau ketika kita pergi ke gereja deh. Kalau kita itu menjadi sebuah rutinitas. Ketika kita mendengarkan lagu-lagu Kristen, entah dimainkan oleh orang lain, mungkin di dalam mobil seseorang atau di sebuah mall ketika hari Natal. Atau ketika kita menyalakan televisi, di sana ada program rohani yang memberitakan Injil dan siapa Yesus itu sesungguhnya. Kita sudah berkali-kali berpapasan dengan dia, tapi nggak terjadi apa-apa. Jiwa kita tetap terhilang, kita nggak pernah mengalami pengampunan, apalagi kesembuhan. Karena orang-orang ini hatinya tidak mengharapkan. Dibutuhkan iman agar supaya kekuasaan Tuhan itu dan kemuliaannya masuk dalam hidup kita, mengubah segala sesuatu. Kenapa perlu iman? Kalau Tuhan mau ubah hidup saya, ya ubahlah. Kenapa harus iman-iman segala? Masalahnya Tuhan itu tidak memaksa. Pernah melihat nggak sebuah gambar Yesus mengetuk pintu? Gambar itu sangat alkitabiah karena di dalam kitab Wahyu dikatakan dia mengetuk pintu hati kita. Kalau ada orang yang mendengar dari dalam rumah itu, membukanya, dia akan masuk dan makan bersama dengan orang itu. Yesus adalah Allah yang lemah lembut. Dia tidak pernah memaksa dirinya sendiri. Meskipun dia itu maha kuasa, dia bukan sekedar nabi. Dia Tuhan Allah semesta alam. Tapi dia membutuhkan iman, katanya ada dalam satu perkataan dalam firman Allah. Berkata, kalau anak manusia, yaitu Yesus Kristus, anak Allah itu, datang ke dunia, ke bumi ini, adakah ia menemukan iman? Dia harus menemukan iman pada kita. Mungkin Anda bertanya, di manakah iman dalam cerita ini? Kelihatannya orang-orang itu pasif semua itu. Orang-orang dari kota itu, orang-orang banyak, bahkan maminya yang sedang meratapi putranya yang meninggal dunia, tidak punya harapan apa-apa. Saya setuju. Kelihatannya mereka diam saja. Di mana iman dong kalau begitu? Coba kita perhatikan lebih detail lagi. Memang dari awal Yesuslah yang in action terus. Bahkan mujizat ini pun dimulai dengan belas kasihan Yesus, tidak dari permohonan mereka. Yesus yang berbicara, Yesus yang menjamah, lalu anak itu bangkitlah. Kelihatannya mereka tidak ada perannya, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan lebih detail lagi, ada. Perhatikan waktu Tuhan Yesus sedang masuk kota, mereka arak-arakan ini keluar kota, Yesus stop mereka, hentikan arak-arakan itu. Kalau saya jadi keluarga, dihentikan oleh satu orang yang saya tidak kenal, apalagi saya nggak percaya, saya bisa marah loh. Tapi ternyata enggak. Pengusung-pengusung itu berhenti, tentunya atas juga perintah mamanya. Semua orang di sana tidak menentang Yesus. Mereka izinkan Yesus menjadi interupsi ilahi. Mereka izinkan Yesus menghentikan perjalanan mereka. Mereka izinkan Yesus mengkonfrontasi, menantang arah hidup mereka. Ketika Yesus jamah, pengusung itu diam. Ini adalah iman. Iman tidak harus spektakuler, tidak harus besar, tidak harus sok-sokan istilahnya. Iman itu bisa saja kecil seperti biji sawi, dan iman yang diam-diam di hati, tenang, percaya kepada kuasa Allah.
berhenti pengusung itu, menunjukkan iman yang diam dan tenang. Ya Tuhan, aku percaya, lewati lembah air mata, firman-Mu dan kuasa-Mu akan digenapi dalam hidupku. Dan kuasa-Mu akan nyata mengubah saya. Kalau Anda punya iman di dalam hati seperti itu, sekalipun seolah-olah Anda berhenti, Tuhan akan menghampiri Anda dan sesuatu pasti akan terjadi. Izinkan Yesus menginterupsimu hari ini. Seperti yang saya katakan, program ini dari awal saya janjikan menjadi interupsi ilahi. Izinkan sekarang Tuhan menginterupsimu. Mulai sekarang Allah akan bekerja di dalam dirimu, membawa kebangkitan di area yang paling mati. Di situ akan ada kehidupan. Jikalau engkau mengizinkan Yesus menjadi interupsi ilahi itu. Interupsi ilahi, izinkan Yesus bukan hanya menginterupsi arah kehidupan Anda, tapi juga bisa menginterupsi iman dan doktrin pemirsa sekalian. Kita baca ayat 16 sekarang. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah setelah kebangkitan anak itu tentunya. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Yesus, seorang nabi besar saja? Wow, orang-orang ini sedang dalam masalah yang luar biasa tanpa mereka menyadarinya. Mereka dalam bahaya, mereka akan hilang selama-lamanya dari hadirat Allah karena mereka tidak diselamatkan. Mereka tidak kenal kebenaran, sekalipun mujizat baru terjadi di depan mata kepala mereka. Mereka menyaksikan sebuah mujizat, mengalaminya juga bukan garansi bahwa teologi doktrin iman kita dibenarkan. Sebelum kita percaya apa yang firman Tuhan katakan di dalam Alkitab, Yesus bagaimana Yesus adanya, yang harus kita percayai bukan menurut pikiran kita, tapi menurut apa kata firman Allah, kita tidak akan mengalami keselamatan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi hari itu Yesus berbelas kasihan dengan seorang mama yang kehilangan anaknya. Seorang janda yang sedang berduka. Dan seorang putra, seorang anak yang sedang meninggal dunia yang ia akan segera bangkitkan. Tapi Yesus juga sama peduli dengan keselamatan orang-orang sekelilingnya. Semua orang yang ada di tempat itu hari itu. Karena apa gunanya kalau anak itu bangkit? Lalu setelah itu semua orang tetap percaya dia hanya seorang nabi dan guru. Lalu mereka semua mati meninggal dunia, binasa. Apa gunanya peroleh seluruh dunia, kehilangan keselamatan jiwa kita? Jadi Yesus harus menegakkan ketuhanannya. Bukan karena Tuhan itu gila hormat, haus kuasa. Karena dia tahu dialah jalan satu-satunya. Mau menuju ke Bapa, ke sorga, dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya harapan, namamu dan namaku ditulis dalam kitab kehidupan. Mari kita akui Yesus sebagai Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang. Lebih daripada sekedar menerima mujizat, izinkan dia menginterupsi doktrin, iman, dan tradisi kita selama ini. Cara berpikiran kita nggak tentu benar, bisa jadi salah. Kalau kita selama ini menganggap dia hanya sebagai nabi. Kita selama ini secara tradisi percaya yang salah tentang Yesus. Menurut kata Tuhan, manusia, bukan menurut kata Allah. Menurut kata agama, bukan menurut kata Tuhan. Sudah waktunya kita mempercayai Tuhan atas dasar firman-Nya. Dan saya yakin bukan hanya keselamatan ketika interupsi itu terjadi, kebangkitan pun menjadi sesuatu hal yang tidak mustahil dan mungkin. Kesembuhan menjadi sebuah jaminan. Percayalah. Dalam cerita ini, bahkan seorang yang sudah percaya sama Yesus seperti Yohanes Pembaptis pun tidak mendapat perkecualian untuk percaya Tuhan dengan benar. Yohanes sempat meragukan, sekalipun dia adalah orang yang mempersiapkan jalan, membaptis Yesus di sungai Yordan, lalu mengumumkan dengan mulutnya sendiri bahwa dia adalah anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia. Yohanes masih harus menetapkan hatinya, meneguhkan percayanya kepada Yesus sebagai Tuhan. Dan sini kita pelajari satu hal. Tidak ada seorang pun dari antara kita, Kristen gak Kristen, yang dapat perkecualian. Kita semua harus mengaku Yesus adalah Tuhan, baru terjadi keselamatan. Saya secara pribadi mengira dari dulu bahwa saya adalah orang Kristen.
Karena saya kira saya percaya pada Yesus, berarti saya orang Kristen. Tapi saya baru menyadari, sekarang waktu saya sudah kenal kebenaran bahwa dulu itu saya belum percaya Tuhan dengan benar. Saya hanya tahu tentang Yesus, tidak pernah betul-betul mengenalnya. Bagi saya dulu Tuhan Yesus hanyalah seorang yang baik, seorang guru lah, seorang nabi, tidak lebih dari itu. Kalau memang dia Tuhannya orang Kristen, bukan Tuhan di atas segalanya. Jadi, saya kira itu cukup baik, tapi ternyata tidak cukup untuk sebuah keselamatan. Sehingga Tuhan harus meluruskan doktrin dan keyakinan saya lewat beberapa kali saya mendapat mimpi. Salah satunya, saya melihat sebuah batu karang yang besar sedang tergulingkan ke arah saya, hendak melindas saya. Berapa tahun kemudian, batu karang itu menampakkan diri kepadaku. Di sebuah gereja kecil di Kanada, saya mendapatkan lawatan Tuhan. Ada sebuah sinar di depan saya ngalami sendiri. Di balik sinar itu ada seorang laki-laki berbicara dengan suara audible, suara yang dapat didengar. Memperkenalkan dirinya sebagai Yesus, bukan hanya sebagai Yesus, dia berkata, dia adalah Tuhan saya. Hari itu semua doktrin saya diluruskan. Selama ini saya kira dia nggak lebih dari nabi, hari itu saya berubah pikiran. Karena kalau nabi, dia bisa mati. Kalau guru, dia meninggal dunia, sudah di kuburan. Kubur Yesusku kosong. Dia hidup, dia bicara sama saya, bukan berarti saya bergantung dengan pengalaman, tapi hari itu saya betul-betul mengalami dia. Dan saya berubah. Saya ingin sekali untuk mendorong Anda untuk percaya dengan demikian. Seperti halnya saya percaya. Saya tahu Tuhan Yesus itu hidup, dia nggak mati. Dia bukan hanya guru, sekalipun dia mengajar. Dia bukan hanya nabi, sekalipun kata-kata dan kalimatnya terjadi. Dia adalah Tuhan, karena itu dia tahu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dialah Tuhan yang pegang pintu kekekalan. Sekalipun Anda tidak tentu mengalami seperti saya, pengalaman kita pasti beda-beda. Tuhan tidak pernah mengerjakan satu hal itu yang sama dua kali kepada dua orang. Tuhan itu pengalamannya unik bagi setiap orang. Sekalipun Anda tidak melihat penglihatan apa-apa atau mimpi, percayalah, firman Tuhan ini cukup untuk menyelamatkanmu. Karena iman tidak timbul dari penglihatan, tapi dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Firman ini benih keselamatanmu, sekalipun Anda tidak memperoleh mimpi maupun penglihatan. Anda bisa diselamatkan saat ini juga. Meskipun saya yakin, saya percaya, mimpi dan penglihatan juga adalah berkat Allah. Saya nanti di ujung dari acara ini mau berdoa bagi Anda, agar Anda semakin diperkaya dengan mimpi penglihatan, dan dengan pewahyuan-pewahyuan dari Roh Kudus. Tapi sekali lagi saya mau membuat semuanya jadi sederhana. Terimalah benih firman ini ketika Anda mendengarnya. Dan terimalah keselamatan Anda yang terbesar, yaitu keselamatan jiwa Anda. Pastor Philip, anak muda ini selama setahun ini kehilangan pendengaran hampir 80%. Dia hanya bisa mendengar kurang lebih 20%, bahkan kurang. Dan hari ini, sampai hari ini dia bekerja pun harus menggunakan alat bantu dengar. Dan karena dia ini tahu acara FK ini akan diadakan selama sebulan yang lalu. Dia menanti-nantikan dan hari ini datang. Puji Tuhan, hari ini dia mengalami perubahan. Dia bisa mendengar, sebelumnya dia susah sekali dengar kalau dipanggil orang. Tapi hari ini pendengarannya pulih dengan luar biasa. Sebelah mana yang tadinya kurang tidak bisa mendengar? Oke. Angguk-angguk kalau bisa mendengar. Dengar sesuatu. Dengar. 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 Haleluya. Receive the power of God in Jesus name. Terima. Oh, rapataka paralama ya namaralama. Oh, haleluya. Ibu ini selama 3 tahun mengalami darah tinggi, lalu pengapuran yang akut di dalam lututnya, sehingga dia kesulitan sekali untuk kalau dari posisi duduk untuk berdiri akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tapi hari ini setelah didoakan, dia merasa ada sebuah getaran yang ada dalam tubuhnya, dan hari ini setelah dicek tidak ada lagi rasa sakit, dan dokter menyatakan kalau tidak dioperasi ini tidak bisa jalan lagi. Tapi hari ini ibu ini sudah bisa jongkok dan berdiri. Ibu usia berapa sekarang? 77. 77. Untuk kalau ibu anak yang masih umur 17 tahun, saya pasti suruh jongkok berdiri. Tapi sekarang jongkok pelan-pelan dengan saya mau beritahu sama saya apakah ada sakitnya atau tidak. Oke, berdiri lagi. Dulu sakit nggak kalau begitu? Dulu sakit. Nggak bisa jongkok. Dulu nggak bisa jongkok. Nggak bisa jongkok. Sekarang sudah bisa jongkok. Bisa jongkok lagi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mama dulu bisa begini. Mamanya nih. Iya, Mama.
Mama dulu bisa jongkok, nggak bisa jongkok? Nggak bisa. Tapi tadi waktu kelihatan jongkok begini senang nggak hatinya? Suka cita sekali. Karena apa? Siapa yang sembuhkan Ibu? Ya, Siapa yang sembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terimalah urapan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus atasmu juga. Dalam nama Yesus. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan sudah berkata kepada saya bahwa di dalam episode yang kali ini, Ia akan dengan cara melimpah memberkati para pemirsa dengan mimpi dan penglihatan. Mari kita sama-sama berdoa. Ulurkan tangan Anda pemirsa, dan kita akan menghampiri tata Allah. Saya tahu mimpi dan penglihatan pun akan Dia berikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa dulu untuk pemirsa yang hatinya keras, yang tidak percaya. Bapa, Engkau bisa memperkenalkan dirimu pada mereka. Tuhan Yesus, perkenalkan kasih-Mu, jamah mereka sekarang. Di dalam kekerasan hati mereka, jamah mereka dengan cara yang terdalam. Tuhan, aku minta kepadamu, hamba memohon, benih iman dalam setiap hati yang belum yakin. Benih iman untuk bisa yakin dan percaya. Karena tidak ada seorang pun dapat datang kepadamu kalau Engkau tidak menariknya. Tarik mereka Tuhan, biar salib-Mu ditegakkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga untuk setiap keluarga yang hari ini mengalami masalah di dalam problema, pergumulan dalam rumah tangga. Bapak, hamba berdoa Engkau juga bicara lewat setiap anggota keluarga itu dengan mimpi. Saya sekarang melihat pemirsa, banyak anak-anak muda, teenagers atau ABG, kata-kata informalnya. Anak-anak umur belasan tahun, anak-anak di dalam rumah Anda mendapatkan mimpi-mimpi. Ada yang mendapat mimpi untuk pertobatan. Tuhan datang nanti setelah program ini, Tuhan akan mulai melawat keluarga Anda. Mereka akan mengalami lawatan ilahi. Ada juga yang mendapatkan visi hidupnya, mendapatkan tujuan dan diberitahu Tuhan ingin apa dalam kehidupan mereka. Bahkan ada juga yang berupa cita-cita. Tuhan memberkati. Saya melihat anak-anak muda dilawat Tuhan. Dan sebagian mereka tidak menyaksikan acara ini sekarang, tapi orang tuanya yang menyaksikan. Percayalah dengan iman, mimpi dan penglihatan diberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa untuk setiap pengusaha juga yang punya mimpi yang dangkal, yang sudah kecewa, putus asa untuk bangkit kembali, Tuhan urapi. Dalam nama Yesus saya melihat kebangkitan para pengusaha-pengusaha yang merupakan anak-anak Tuhan, yang diurapi dan menjadi berkat di mana-mana. Di mana Anda berada, ingat ini kata-kata rema. Di mana Anda berada, pengusaha anak Tuhan ini, di situ akan ada 5.000 orang makan. Di mana ada Anda, di mana ada keturunan Anda, di situ ada 5.000 orang makan. Ini kata Tuhan, tangkap dengan iman. Dalam nama Yesus. Amin. Wow, saya dapat merasakan urapan Roh Kudus begitu nyata. Harusnya saya menulis sesuatu di tembok putih jembatan ini. Kata-kata sebagai berikut, Tuhan barusan ada di sini. Betul-betul Dia barusan melawat setiap Anda di rumah Anda masing-masing. Roh saya, hati saya dapat merasakannya. Tapi Dia tetap bersama dengan Anda loh ya. Jangan pernah ragu akan hal itu, Dia nggak pernah menolakmu. Sekalipun saya pamit dari hadapan Anda, acara ini segera berakhir, tapi Tuhan kita tidak pernah meninggalkan Anda. Dia tetap dekat dengan setiap orang yang berseru kepada namanya. Tetap jaga hati, jangan pernah ragu dan bimbang akan kasih-Nya. Tuhan tidak akan pernah menolakmu sampai seterusnya. God bless you.